Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keuangan. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Sistem yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas A. Self-assessment, B. Semi-self-assessment, C. Withholding assessment, D. Official assessment. Jawabannya adalah A. Self-assessment. Karena self-assessment adalah asas yang dianut dalam pembayaran bea masuk. Yang tidak termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor adalah bila dihitung berdasarkan A. Nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang inden, B. Metode reduksi, C. Metode deduksi, D. Metode komputasi. Jawabannya adalah B. Metode reduksi. Karena menghitung berdasarkan metode reduksi bukan termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor. Soal selanjutnya. Soal nomor 3, laporan keuangan bersifat dalam menilai persediaan pada masa harga cenderung menurun, maka harga yang dipakai adalah harga A. Perolehan, B. Terendah antara harga pasar dengan harga perolehan, C. Pasar, D. Taksiran. Jawabannya adalah B. Terendah antara harga pasar dengan harga perolehan. Karena untuk menilai suatu barang digunakan ketentuan harga terendah antara harga pasar dengan harga perolehan supaya tidak terjadi kerugian dalam menilai barang. Soal nomor 4. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank karena A. Memperoleh dana dari masyarakat, B. Memberi pinjaman dengan jaminan, C. Prosedur peminjaman mudah, D. Tidak menerima simpanan atau tabungan. Jawabannya adalah D. Tidak menerima simpanan atau tabungan. Tidak menerima simpanan atau tabungan adalah tugas dari bank umum. Soal nomor 5. Untuk memajukan pertumbuhan industri kecil, pemerintah menunjuk bank guna memberikan kredit permodalan. Dalam hal ini bank berfungsi A. Memajukan perekonomian, B. Menyalurkan dana masyarakat, C. Investasi, D. Memanfaatkan dana yang menganggur. Jawabannya adalah A. Memajukan perekonomian. Memajukan perekonomian adalah salah satu tugas bank karena dengan memberikan kredit akan dapat memajukan perekonomian. Soal nomor 6. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah A. Adanya kontrapretasi langsung yang didapat, B. Tidak harus didasarkan undang-undang, C. Sifatnya dapat dipaksakan, D. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Jawabannya adalah C. Sifatnya dapat dipaksakan. Unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak. Soal nomor 7. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan wajib pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan. Jawabannya adalah B. 3 bulan.
karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan wajib pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan. Soal nomor 8. Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan warga negara untuk membayar negara dalam bentuk pajak. Hal ini merupakan pendapat dalam teori A. Perlindungan, B. Kepentingan, C. Daya pikul, D. Asuransi. Jawabannya adalah D. Asuransi. Karena teori asuransi menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberi untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak. Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu A. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, B. Subjek pajak, objek pajak, C. Tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak, D. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak. Jawabannya adalah A. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak. Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu subjek pajak, siapa yang menanggung pajak, objek pajak, apa yang dikenakan pajak, dan tarif pajak, berapa besarnya pajak. Soal nomor 10. Anggaran merupakan alat perencanaan yang harus memperanggarkan yang satu dengan yang lain. Aspek lain yang penting dalam perencanaan adalah A. Persetujuan dari pihak yang berwenang, B. Perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin, C. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, D. Membandingkan realisasi dengan perencanaan. Jawabannya adalah B. Perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Karena aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Semua belanja memerlukan dana, dan dana adalah sumber daya yang langka, serta menjadi kebiasaan bahwa seringkali keperluan dana melebihi dana yang tersedia. Soal nomor 11. Aspek yang harus mencakup dalam anggaran sektor publik diantaranya adalah aspek A. Pengendalian, B. Yang cenderung sentralistis, C. Yang bersifat spesifikasi, D. Yang menggunakan prinsip anggaran bruto. Jawabannya adalah A. Pengendalian. Soal nomor 12. Dalam estimasi anggaran, sumber daya dalam negeri dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan pajak diantaranya A. Uang pendidikan, B. Bea masuk, C. Hasil penjualan barang pemerintah, D. Bantuan proyek. Jawabannya adalah B. Bea masuk. Soal berikutnya. Obligasi yang setelah jangka waktu tertentu selama masa tertentu pula dengan perbandingan atau harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham dari perusahaan emiten tersebut. A. Reksadana, B. Convertible bond, C. Preferred stock, D. Derivatif. Jawabannya adalah B. Convertible bond. Convertible bond adalah obligasi yang pada masa tertentu, jangka waktu tertentu, dan harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham. Hubungan antara risiko dan return, keuntungan yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat linier atau searah. Maksud dari hubungan linier adalah A. Semakin besar resiko suatu aset, semakin tinggi pula return yang diharapkan.
B. Semakin besar return yang diharapkan, semakin kecil resiko yang ditimbulkan. C. Semakin besar keuntungan yang diharapkan, semakin kecil resiko yang ditimbulkan. D. Semakin kecil resiko suatu aset, semakin besar keuntungan yang diharapkan. Jawabannya adalah A. Semakin besar resiko suatu aset, semakin tinggi pula return yang diharapkan. Semakin besar resiko suatu aset, semakin tinggi pula return yang diharapkan, artinya adalah hubungan yang searah. Soal selanjutnya. Opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu disebut A. Derivatif, B. Put option, C. Call option, D. Waran. Jawabannya adalah D. Waran. Waran adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut menjadi saham disebut sebagai obligasi. A. Tanpa bunga, B. Dengan bunga, C. Dengan jaminan, D. Konversi. Jawabannya adalah D. Konversi. Jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut menjadi saham disebut sebagai obligasi konversi. Soal nomor 17. Berikut ini adalah ukuran yield obligasi kecuali A. Nominal yield, B. Specific yield, C. Yield to maturity, D. Yield to call. Jawabannya adalah specific yield, tidak termasuk dalam ukuran yield obligasi. Soal nomor 18. Dalam mekanisme perdagangan opsi, pihak penjual call option melalui broker yang ditunjuk menyerahkan sejumlah saham yang dijadikan patokan pada OCC. OCC adalah Option Clearing Corporation, B. Over the counter market, C. Opportunity cost, D. Indonesia Stock Exchange. Jawabannya adalah A. Option Clearing Corporation. OCC adalah Option Clearing Corporation. Soal selanjutnya. Perbedaan antara model CAPM dan APT terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antar tingkat. A. Return yang diharapkan, B. Keuntungan sekuritas, C. Besarnya risiko yang terjadi, D. Return dan risiko yang terjadi. Jawabannya adalah B. Keuntungan sekuritas. Perbedaan antara model CAPM dan APT terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antar tingkat keuntungan sekuritas. Soal nomor 20. Sebuah perusahaan memerlukan dana untuk ekspansi, maka perusahaan tersebut dapat menawarkan kepada pemilik saham lama dan diberi hak membeli satu lembar saham baru dengan jumlah saham yang mereka miliki. Kepada pemilik saham lama, maka akan diberikan suatu A. Sertifikat bukti, B. Sertifikat waran, C. Obligasi konversi, D. Saham. Jawabannya adalah A. Sertifikat bukti. Sertifikat bukti merupakan bukti atas pembelian saham baru yang diberikan kepada pemilik saham lama. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Nanti bersambung ke part 2 ya. Tips dari Enigma CPNS. Jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jangan berhenti belajar ya. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa.
Juga jangan berhenti untuk terus berdoa dalam setiap kesempatan sholat atau ibadah kita. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang terima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi tingkatkan ibadah, amalan kita baik dengan sholat, zikir, puasa, dan amalan-amalan lainnya. Juga jauhi maksiat, maksiat mata, maksiat lidah, maksiat telinga, maksiat anggota tubuh, dan lain-lain. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.